Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, bila kita berada di hutan belantara, kemudian kita tersesat jalan, lantas kemudian menemukan peta petunjuk jalan, maka tentu kita akan merasa lega dan bahagia. Demikianlah ilustrasi di dalam kehidupan. Manakala kita menemukan hal yang sulit dalam kehidupan, kemudian kita menemukan petunjuk jalan keluar dari kesulitan tersebut, maka tentu kita akan bahagia. Begitu bahagianya kita tatkala bisa keluar dari hutan belantara di saat kita menemukan peta petunjuk, maka yakinlah kita akan jauh lebih bahagia lagi manakala yang memberikan petunjuk jalan itu adalah Allah SWT. Dan yakinlah dalam kehidupan di alam fana ini tidak ada hal yang paling indah dalam kehidupan ini melainkan tatkala kita senantiasa mendapatkan petunjuk di Allah SWT. Lantas apa kuncinya agar kita dapat petunjuk di Allah SWT? Di ayat ke-9 dan ayat ke-10 di surah Yunus, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada ayat ini Allah SWT memberikan penjelasan bagaimana balasan itu diberikan kepada mereka-mereka yang melandasi pondasi hidup dan kehidupan mereka dengan pondasi iman dan amal saleh. Pondasi iman dan amal saleh merupakan bagian dari dua perkara yang erat hubungannya antara satu dengan lainnya. Seseorang belum dikatakan beriman manakala belum melahirkan amal saleh dalam kehidupannya. Seseorang melakukan kebaikan dan belum dikatakan amal saleh manakala kebaikan itu tidak dilandaskan kepada keimanan kepada Allah SWT. Maka kesimpulannya, iman, amal saleh adalah dua kekuatan di dalam kehidupan yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sebab iman dan amal saleh merupakan bagian dari sebuah energi, sebuah spirit di dalam kehidupan yang memberikan kepada manusia semangat dan motivasi untuk bisa menghadirkan kehidupan lebih baik dari waktu ke waktu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang beramal soleh, tentunya Allah SWT akan memberikan apresiasi dengan diberikan kenikmatan surga yang di dalamnya tentu saja penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Bahkan bagi mereka-mereka yang senantiasa meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan mereka dengan fondasi iman dan amal soleh, maka tentu dalam hidup dan kehidupan mereka, bahkan sepanjang hayat mereka, senantiasa berada dalam petunjuk di Allah SWT. Maka mereka senantiasa memiliki jiwa syukur di dalam kehidupan. Bukan hanya di dunia mereka bersyukur, bahkan ketika mereka mendapatkan kenikmatan di dalam surga sekalipun, mereka tetap mengembalikan syukur itu kepada Allah SWT sebagai wujud nyata dari sikap tawadu, rendah hati mereka kepada Allah SWT. Di ayat ke-10 di surah Yunus, Allah SWT isyaratkan, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Rabb, dan salam penghormatan mereka ialah salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb pemelihara alam semesta. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang 3 perumpamaan dari kehidupan orang-orang yang beriman tatkala mereka sudah Allah tempatkan dalam surga dengan segala kenikmatannya. Dari 3 perumpamaan itu tergambarkan 3 tingkat kehidupan rohani dari kekuatan spiritual hidup yang sangat tinggi yang telah dicapai oleh mereka. Yang pertama adalah bagaimana mereka ketika berdoa
dimulai dengan menyebut ungkapan Subhanakallahumma, Maha Suci Allah. Mereka senantiasa bertauhid kepada Allah, sebagaimana ketika mereka hidup di dunia, mereka menjaga ritme hidup dan kehidupan mereka pada landasan tauhid. Pantang bagi mereka untuk bergeser dari nilai tauhid, bahkan tidak ada hasad walaupun sejenak dalam kehidupan mereka untuk berpaling dari aturan-aturan Allah SWT. Hal yang kedua adalah bagaimana mereka senantiasa mengagungkan Allah dengan kalimat salam. Salam penghormatan mereka adalah salam. Salam yang dikembalikan kepada rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah gambaran bagaimana pondasi hidup dan kehidupan mereka senantiasa mengaitkannya dengan Allah. Mereka senantiasa menghubungkannya dengan nilai-nilai ruhiyah dari apa yang senantiasa memberikan kemuliaan dan kebahagiaan dalam diri mereka, yang kemudian menghadirkan kebahagiaan bahkan kemuliaan bagi orang-orang yang hadir dalam kehidupannya. Sebagaimana juga akhir dari doa mereka adalah ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb pemelihara alam semesta. Inilah bagian dari kekuatan doa, bagian dari sebuah permohonan yang dipanjatkan kepada Allah SWT, Zat yang Maha mengatur hidup dan kehidupan, yang dengan sepenuh hati, dengan kata-kata yang penuh hormat, mereka merasakan keagungan tempat di mana ia beribadah, tempat di mana ia mengabdikan diri, bahkan tempat di mana ia meminta pertolongan kepada Allah SWT. Maka ini adalah ungkapan dari ketulusan hati tentang bagaimana janji mereka yang tulus kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau semata ya Rabb kami beribadah dan mengabdikan diri, dan hanya kepada Engkau semata ya Rabb kami mohonkan pertolongan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, semoga kita senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa berjuang meraih petunjuk Allah SWT, untuk kemudian senantiasa berada dalam kemuliaan, keberuntungan, bahkan tentu saja kenikmatan hidup yang tiada bandingannya di dunia maupun di akhirat. Demikian apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.